Alat peraganya Pak ya. Jangan dikira nanti saya asumsi gitu. Ada mau ditanyain soal Islam? Ya. Mumpung ada Ustadz Stanley di sini. Oh Buya ya, Buya Stanley ya? Iya. Bukan Kiai. Oh Kiai. Berarti saya dua. Apa yang mau ditanya soal Ya, Islam? maksudnya itu tadi sih, kalau di Quran itu kenapa? Soalnya kan dia ada juga nyebutin Injil sama Taurat. Oke. Tapi kenapa? Ada lagi, bukan Taurat Injil aja. Ada Zabur. Iya, Zabur. Tapi kan Terus? pertanyaannya kan di situ. Kan? Ya, terus? Nah, tapi kenapa dia nggak pakai kitab Taurat juga gitu loh? Islamnya. Iya. Ya buat apa orang di dalam Quran sudah ada perintah-perintah Taurat? Nah gitu. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu semuanya sudah intisari sudah masuk dalam Quran. Jadi kalau di Taurat ada 10 perintah Allah, di Quran malah ada 100 perintahnya. Yang bisa menjabarkan lagi, mendetailkan lagi perintah-perintah dalam kitab berhubungan dengan manusia. Lebih dari 100 malah. Lebih dari 10 malah. Jadi 100 malah. Iya, masuk akal sih. Terus satu lagi yang ini agak sepele sih. Ah. Tentang makanan yang haram, ya kan? Nah, kalau di Alkitab itu, di Taurat Alkitab itu kan unta itu haram. Tapi kalau di Quran nggak disebutin lah gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Islam, ini juga menjadi pertanyaan saya ketika dulu saya baru-baru masuk Islam. Ya. Bahkan setelah saya masuk Islam, saya malah sekarang nggak makan lele. Bukan berarti lele haram ya, lele nggak haram di dalam Islam ya. Tetapi ketika saya mempelajari ulang Bible, di Bible ada larangan makan ikan yang tidak bersisik dan atau tidak bersirip. Bahkan lele kan bersirip tapi tidak bersisik. Iya. Iya kan? Makan nggak ikan lele? Makan. Nah, di perjanjian lama nggak boleh loh. Ayo, kalau ikan tidak bersirip atau bersisik, berarti lele nggak boleh, patin nggak boleh. Kalau sudah boleh. Siapa? Paulus. Oh, berarti pengikut Paulus. Nah, Paulus tambahin pecelnya, pecel lele. Nah, selama ini si Lele Petrus nggak boleh. merasa mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus? Kalau pas dipelajari lagi secara dalam, enggak sih. Mengikuti siapa? Paulus. Paulus. Jadi bro mungkin tambahan sebelum bro yakin dalam Islam gitu kan. Terlepas dari sekian literasi yang mungkin ditunjukkan sama Kodondi ataupun bro baca sendiri, tapi kita kan punya hak untuk berasumsi dari literasi yang kita bacakan. Asumsi kan produk intelektual gitu kan. Nah, kita mapping tuh dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, 3 Injil kanonik, Injil Yohanes dan surat-surat apa Paulus ada 14 itu kan. Coba sedikit tanggalkan surat-surat Paulus, kita fokus ke 4 Injil, 4 Gospel tadi kan. Ya. Nah, kalau konsep esensi Islam itu kan hablum minallah, hablum minanas kan. Hablum minallah kan, mengasihi Allah kan. Itu ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep tauhid semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yusuf sampai ke Yesus Hamazah sama tauhidnya. Yesus secara antropologi orang Yahudi, secara teologis dia orang Yudaism, menyembah Allah gitu kan. Nah, apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengajarkan kasihlah kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan sekian banyak agama hanya Islam yang menjalankan ajaran Yesus Hamazah. Jadi dan Yesus bilang kepada murid-muridnya tidak ada satupun iota pun dari hukum Taurat akan di ini kan. Dalam Al-Quran 30 juz, 14 surah, 114 surah, 600 6.000 sekian ayat, 6.000 sekian ayat. 6. Selain tradisi Sabat, semuanya ada di situ. Jangan ada padamu, jangan ada di hadapanku. Ada dalam Al-Quran. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Semuanya ada. Jadi kecuali tradisi Sabat ya, yang di dalam Al-Jumu'ah itu sudah ke hari Jumat gitu, perintah kepada Bani Ismail kan. Tapi semuanya sama. Jadi poinnya Islam tidak pernah membantah ajaran Yesus Hamazah. Kecuali Pade Paulus ya, Pade Paulus kan lain. Kalau Yesus Hamazah tidak ada yang dibantah. Apa ada sih? Iya, Pade biar sopan aja biar ada sopan. Angkel. Angkel Paul. Oh, bro, tahu enggak Paulus itu punya penyakit tahu ya? Penyakit ayan itu namanya Saint Paulus, itu bersumber dari Paulus itu. Baca itu secara medis ya, itu secara medis. Jadi Paulus itu penyakit Saint Paulus itu penyakit ayan. Itu masih dipakai medis sekarang, itu namanya penyakit Saint Paulus. Kenapa? Karena bermula sama Paulus. Paulus orang pertama mengidap penyakit tersebut, namanya penyakit Saint Paulus. Ya bisa jadi di Damsyik itu ada hubungannya sama istilah medis, bisa jadi ya. Ada sih dari ini makanya. Kalau dipikir-pikir sih nggak masuk akal ya.
secepat itu gitu. Sebenarnya Paulus nggak salah-salah amat. Iya, nggak salah-salah. Dia orang Yahudi, dia orang Farisi. Iya. Dia tidak salah-salah amat. Dan ajaran-ajaran juga sebenarnya ya baik, secara umum kan baik gitu. Tetapi yang beda antara Paulus dan Yesus adalah yaitu Paulus mengajarkan dosa waris. Itu Nah, intinya sih ke Yesus situ sih. tidak mengajarkan dosa waris. Hmm. Ya, Paulus masih mengajarkan. Jadi gini, Paulus itu sebenarnya dia mengaku sebagai rasul, pengikut Yesus, tapi dalam arti dia bukan orang yang berdakwah kepada orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi kan sudah punya imam-imam Farisi kan. Dia menganggap dirinya rasul, tapi untuk berdakwah kepada orang non-Yahudi. Gitu. Jadi Tidak bersunat. nah, perbedaan Paulus dalam ajaran Yesus adalah satu, dosa waris. Kedua, dia mengajarkan orang-orang non-Yahudi ini untuk tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu. Karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu aja perbedaannya. Oke? Tetapi secara ada beberapa yang sebenarnya masih mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Nah, buktinya perempuan masuk gereja berdoa juga suruh pakai tudung. Itu Paulus yang nyuruh. Kalau nggak pakai tudung suruh cukur gundul. Iya. Nah, ya itu ajaran Paulus loh. Kristen malah nggak ngikutin. Jadi sebenarnya Kristen tidak murni juga mengikuti Paulus. Ya. Tapi Kristen adalah mengikuti apa? Gereja. Gereja. Kalau Kristen bilang mengikuti Yesus, lah boro-boro, Paulus pakai enggak. seperti gitu kan. Gitu. Paulus nggak salah-salah amat, tetapi bedanya hanya dia menyelisihi ajaran Yesus gitu. Tapi Paulus sendiri mengakui bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Iya. Berarti punya pergeseran makna Kristen ini ada tahapannya ya. Ya. Dari Paulus ada, jadi ada banyak Ya. ininya dia. Ada 8 konsili yang membentuk teologinya Kristen. 8, dan itu dibutuhkan waktu ratusan tahun loh. Bukan setahun 2 tahun gitu. Mau tahu konsilinya apa aja? Pertama konsili Nisea. Tahu dong. Konsili yang pertama kali Ya. menjadikan Yesus, mengakui Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka Yesus sebut Tuhan. Pada konsili 325 ini sudah ada perubahan dari konsep Trinitas yang di abad kedua oleh Tertullianus. Tertullianus menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa. Tapi di konsili 325 dirubah, Yesus jadi setara sama Bapa. Itu di Katolik, bukannya di Katolik. Itu belum ada Katolik. Belum ada. Belum ada Katolik, baru Kristen awal gitu lah. Itu bahkan baru 2, duit tunggal itu. Kristen awal yang mengikuti pemikiran Paulus. Konsili 325 belum ada Trinitas, belum ditetapkan lah. Konsepnya sudah ada di abad kedua, tapi di Konsili 325 belum ditetapkan. Ditetapkannya di mana? Di Konsili Konstantinopel tahun 381. 381. Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru nih ditetapkan istilahnya konsep Trinitas yang sudah disempurnakan oleh bapak-bapak gereja pada saat itu gitu. Udah selesai belum? Belum. Masih ada lagi Konsili Efesus 431 Masehi. Menetapkan Maria sebagai Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu. Ya, ini untuk apa? Untuk menyatakan kelompok lain sesat gitu. Kelompok lain siapa yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada kelompok Mariamites, kelompok Koleridianisme. Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Iya. Ya. Yang Koleridianisme malah timbulnya di Arab Saudi. Ya, itu 3. Yang